harus berbasis kemasyarakatan. Jadi pendekatan pengembangan hubungan hulu hilir dari seluruh aspek klaster di dalam usaha pertanian agribisnis harus community based. Argumen community based ini seperti kita bicara tentang soft approach dalam mengembangkan ini. Tidak bisa. Ini semua harus bergerak terus, berkembang terus, dinamik. Bagaimana sektor produksi primer di tingkat petani, industri sekunder dan tersier di sistem industrinya. Bagaimana ini bergerak di dalam masyarakat, kelompok wilayah masyarakat tertentu. Ya. Sejumlah model pengembangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, banyak lagi selain ini. Ada Kimbun, kawasan industri masyarakat perkebunan. Ada Kipmas, kawasan industri perikanan. Ada Kipsapi, kawasan industri sapi milik rakyat oleh Dinas Peternakan. Jadi banyak, ini lebih, contohnya lebih banyak. Kalau kita bicara strategi pengembangan kawasan, ini berarti di dalam kawasan perkebunan ini ada klaster, di mana dalam perkebunan ada industrinya, ada petaninya, ada peernya, ada perdagangannya, ada pengolahnya, dan sebagainya. Kawasan industri perikanan juga seperti itu, industri sapi juga seperti itu. Ya. Ada lagi yang namanya kawasan agribisnis komoditi unggulan. Ya. Ada 7 elemen pokok argumentasi untuk pengembangan kawasan agribisnis komoditi unggulan. Yang pertama, ilmu pengetahuan teknologi ya dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau kita bicara sekarang tentang teknologi digital, bagaimana teknologi digital bisa menjadi alat untuk pengambilan keputusan, sistem informasi digital, atau teknologi-teknologi lainnya yang bisa menjadi faktor untuk pengambilan. Ada digitasi, ada mapping, ada spasial, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah inovasi. Syarat untuk berkembangnya sebuah kawasan harus ada inovasi baru. Sehingga pengelolaan sumber daya alamnya bisa lebih baik, terus dinamik. Ketiga, mekanisme pasar. Pasar harus juga dibentuk dengan baik. Bagaimana media transaksi antar pihak penjual, pembeli pada setiap tingkatan pasar, mulai dari pasar di level hulu, petani, dengan pedagang, kelompok pedagang tertentu, atau koperasi atau apa, kemudian sampai ke hilirnya ke konsumen. Lembaga-lembaga pasar apa yang terlibat dari mulai petani, produsen, sampai ke konsumen akhir. Bagaimana mekanismenya? Kalau mekanismenya ini tidak efisien, hanya akan menguntungkan 1-2 pihak, tapi merugikan pihak lain, berarti mekanisme pasar tidak mendukung pengembangan kawasan tersebut. Efisiensi dan produktivitas sebagai landasan alokasi sumber daya, sudah saya katakan tadi ya. Yang kelima, mutu dan keunggulan produk sebagai tujuan. Kalau kita bicara pengembangan kawasan, ya kan, harus ini tujuannya, mutu, peningkatan kualitas, karena persaingan pasar adalah persaingan mutu dengan harga yang bersaing. Profesionalisme, kawasan dibangun dengan profesional, organisasi dan kelembagaan pihak-pihak yang terlibat di dalam pengembangan kawasan harus dibangun secara profesional. Yang ketujuh adalah bagaimana kawasan membangun sistem yang bisa mengurangi ketergantungan pada alam. Ya, harus bisa inovasi-inovasi teknologi sehingga perusakan alam menjadi berkurang. Apa pokok-pokok strateginya bisa berkembang? Ada 11 aspek yang mungkin sudah yang saya catat dari berbagai sumber kalau kita bicara tentang strategi pengembangan agribisnis. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan nilai-nilai berdasar pendekatan ekosistem. Kenapa kita sebut ekosistem ini menjadi satu strategi awal? Ya, bahwa pengembangan agribisnis ataupun agroindustri dia berasal dari alam. Produk awalnya atau katakan bahan bakunya berasal dari alam. Memberdayakan atau meningkatkan daya guna alam. Pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan berarti meningkatkan daya guna alam.
meningkatkan daya guna alam, kalau tidak menggunakan pendekatan ekosistem, hanya akan mengurangi kualitas atau merusak kualitas sumber daya alam atau lingkungan itu sendiri. Jadi pendekatan pengembangan strategi pengembangan kawasan harus berdasarkan nilai-nilai yang dikembangkan pada ecosystem approach. Yang kedua, pemanfaatan social capital and local knowledge. Nah, ingat bagaimana pendekatan atau katakanlah pergeseran pembangunan masa ini yang lebih mengedepankan community development. Berarti pemanfaatan modal-modal sosial, kemampuan pengetahuan lokal menjadi menjadi sesuatu yang harus untuk bisa mencegah ketidakberlanjutan sebuah pengembangan kawasan, harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Bagaimana modal sosial masyarakat lebih dikembangkan. Tidak lagi berdasar pengetahuan dari luar, tapi justru harus berbasis pengetahuan di dalam lebih baik. Berbasis kepada modal sosial yang sudah ada, itu lebih baik. Oke. Yang ketiga, pengembangan atau pokok-pokok strategi pengembangan kawasan agribisnis menyangkut pengembangan SDM dan IPTEK. SDM, sumber daya manusianya. Siapa saja stakeholder? Bagaimana kondisi stakeholder? Terus kalau pertanian berarti menyangkut stakeholder petani paling banyak. Berarti pengembangan SDM petani menjadi penting. Kemampuan teknologi petani untuk berubah dari yang sangat tradisional mengikuti pengembangan local knowledge yang ada, kemudian dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan baru, bisa menjadi menyatu, katakanlah merging antara pengetahuan lokal dengan pengetahuan baru dari luar menjadi satu kesatuan yang diterima oleh masyarakat menjadi penting. Nah, bahwa itu hanya bisa dilakukan kalau pengembangan SDM berbasis kepada local knowledge-nya. Ya. Inovasi teknologi bisa berkembang di masyarakat pada saat inovasi teknologi itu menyatu dengan perkembangan dinamika masyarakat. Ini yang diharapkan, perkembangan IPTEK-nya. Yang keempat, bagaimana penerapan prinsip efisiensi dan kreasi nilai tambah. Sederhana, ya kan? Bahwa kita kemarin bicara tentang rationality, ya kan? Mengembangkan kawasan agribisnis harus tidak dalam kerangka moralistik, tapi justru harus terletak pada hal yang rasional. Rasional bagaimana? Ya rasional kalau dia efisien, kalau dia menguntungkan, memberikan nilai manfaat, baru dia bisa. Jadi strategi pengembangan kawasan agribisnis harus menerapkan prinsip-prinsip rasional, efisiensi, dan peningkatan nilai tambah. Yang kelima, pengembangan kelembagaan melalui pengembangan jaringan atau network. Ya, ini harus diingat bahwa sosial kapital atau modal sosial di masyarakat umumnya adalah gerak yang sifatnya institusional, melembaga. Jangan dirusak. Kelembagaan yang sudah ada, sistem sosial yang sudah ada, harus lebih dikembangkan melalui jaringan yang lebih luas lagi, memperluas jaringan yang sudah ada, bukan menggantikan dengan sistem network yang baru, tapi mengembangkan sistem kelembagaan yang sudah ada sehingga handal menghadapi pengembangan jaringan pasar global yang ada. Ya kan, minggu lalu kita bahas bagaimana tantangan pengembangan kapasitas ekonomi lokal dengan global. Tantangan itu baru bisa pada saat memperkuat kelembagaan lokal yang bisa mengantisipasi perkembangan atau tantangan global tersebut. Yang keenam, perwilayahan. Ya. Perwilayahannya harus berdasarkan ekosistem yang ada. Kita bicara kawasan ternak, ya kan? Memang di wilayah tersebut secara agroekosistem cocok untuk ternak sapi. Pengembangan kawasan ternak kambing berarti memang cocok gitu ini. Perwilayahan itu harus memang sesuai. Jangan sampai komoditi unggulan ditetapkan oleh satu kecamatan, satu kabupaten, sebetulnya komoditi tersebut tidak cocok dengan agroekosistemnya. Jangan sampai seperti itu, ya kan? Yang ketujuh,
Pengembangan kawasan agribisnis sebagai media transformasi. Nah, jadi kenapa kita mengembangkan kawasan tidak hanya berorientasi kepada peningkatan produksi, tapi juga transformasi masyarakat. Sosial kapital yang ada, prinsip-prinsip pendekatan local knowledge yang ada, untuk bisa ditransform ke bentuk baru yang bisa mengantisipasi tantangan-tantangan yang lebih besar lagi ke depan. Jadi, bagaimana kawasan ini menjadi wadah untuk mentransform masyarakat. Bukan menggantikan, tapi membuat perubahan dari dalam. Transformasi, perubahan masyarakat dari dalam. Dari waktu ke waktu. Kemudian yang ke-8, pengembangan iklim usaha yang kondusif. Nah, ini artinya ada faktor di luar. Kita bisa mengembangkan kawasan agribisnis kalau kebijakan pemerintahnya betul-betul konsisten. Banyak hal yang mungkin dalam slide sebelumnya kita singgung, ada perlu infrastrukturnya, perlu efisiensi di dalam teknologinya, itu harus betul-betul mendukung. Jangan sampai kebijakan pemerintah justru sebaliknya, menggantikan teknologi tradisional dengan teknologi baru tanpa mempertimbangkan social capital and local knowledge yang ada. Kebijakan pemerintah harus konsisten berkesinambungan membangun iklim usaha yang kondusif di tingkat kawasan itu sendiri. Yang ke-9, jaminan keamanan usaha. Ini biasa. Kita bicara kebijakan pemerintah dalam sektor permodalan, dengan permodalan, atau sekarang kita bicara sampai ke level insurans. Bagaimana petani kalau melakukan suatu usaha, dia sudah ada jaminan insurans, sistem insurans dibangun sehingga petani tidak perlu menghadapi kekhawatiran, kecemasan gagal panen atau bencana-bencana lainnya. Nah, ini perlu kebijakan yang berkesinambungan. Yang ke-10, membangun nilai kerjasama dan networking. Sudah cukup dijelaskan saya rasa. Yang ke-11 adalah keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Ini yang kita katakan sustainability. Bagaimana ramah atau katakanlah tidak merusak lingkungan, justru lebih memberikan kemanfaatan bagi generasi selanjutnya, secara sosial diterima dan secara ekonomi menguntungkan. Ini pokok-pokok strategis. Mungkin banyak lagi, tapi paling tidak elemen-elemen ini terkandung dalam pengembangan program-program pengembangan strategi pengembangan kawasan. Kita singgung misalkan sebelumnya tadi ada beberapa contoh, misalkan Kimbun, Kimpas, Kimsapi, ya kan? Sejauh mana program-program ini, pengembangan kawasan ini betul-betul diisi oleh strategi-strategi ini. Kalau kurang, bisa saja kalau misalkan ada kegagalan, mungkin ada hal yang tidak dilakukan di sini dalam analisisnya. Jadi kalau ada yang mengevaluasi bagaimana program Kimbun di suatu daerah, Kimpas atau Kimsapi suatu daerah, indikator untuk menilainya kegagalan, kenapa gagal, bisa dilihat dari sini. Secara konseptual, ini merupakan variabel yang akan menentukan bagaimana pengembangan kawasan agribisnis itu akan sukses. Dia bisa tidak sukses, misalkan ternyata kawasan agribisnis yang dikembangkan tidak memberikan jaminan keamanan usaha. Ternyata pengembangan agribisnis yang sedang dilakukan ternyata tidak dijadikan wadah untuk mentransformasi masyarakat. Ternyata pengembangan kawasan agribisnis yang sedang dijalankan pemerintah tidak menggunakan prinsip-prinsip efisiensi nilai tambah. Ini menjadi variabel atau indikator-indikator untuk menilai bagaimana program atau proyek pengembangan kawasan yang ada. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kalau kita melihat bagaimana upaya revitalisasi pertanian di kawasan agribisnis. Pertanyaan, bagaimana, apakah memang menciptakan lapangan kerja? Apakah memang mengolah atau munculkan produk-produk unggulan baru? Menyediakan sarana prasarana instrumen yang jelas? Bagaimana memproduksi bahan baku dengan benar? Bagaimana dia melestarikan sumber daya alam? Ya. Ini bacaan yang mungkin bisa Anda baca